إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله حق تقاته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan Allah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia-Nya yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayah dari Allah serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat nyawa yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul dan beribadah, melaksanakan sholat Jumat, mengingat serta memuji Allah pada kesempatan kali ini. Sebuah pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidaklah pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa. Karena sesungguh sejatinya segala pujian itu hanyalah milik Allah. Dan kami mengajak diri kami sendiri serta jamaah sekalian untuk terus memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102. Dan tidak lupa pula salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada tak henti-hentinya kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya. Jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam khutbah Jumat yang singkat ini, marilah kita merenungkan sejenak tentang sesuatu yang pasti kita akan menghadapinya, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia ini menuju kehidupan akhirat, yaitu tentang kematian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah, dan sungguh aneh orang yang sangat ingkar kepada Allah, sementara manusia itu tadinya awalnya tiada. Lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semuanya pasti akan menuju kematian. Allah dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu.
Jemaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa sajakah kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menuju kematian? Tentunya ada banyak hal. Namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Yang pertama, hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum menuju kematian kita. Karena kematian itu bagi setiap insan adalah hak dan wajib. Yang pertama, beramal dengan sebaik mungkin. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat pertama dan ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatunya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah bisa kita ukur dari satu, pekerjaan itu, setiap amal atau pekerjaan yang kita lakukan dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in qala." Artinya, sesungguhnya sebaik-baik amal atau sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin atau yang berkelanjutan, meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kepada Allah maupun interaksi kepada sesama manusia. Dalam setiap amal kita pastikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir yang akan kita lakukan. Insya Allah kita akan berusaha sekuat mungkin, dengan seikhlas mungkin dan semaksimal mungkin untuk melakukannya. Yang kedua, hal yang harus kita persiapkan sebelum menuju kematian kita adalah menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh yang dapat mendoakan kita, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika manusia itu mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaatnya. Serta yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, hal yang harus kita persiapkan menuju kematian kita adalah berdoa agar diberikan kematian yang husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Di antara tanda utama husnul khatimah adalah apabila kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita, insya Allah salah satu itu indikasinya kita mendapatkan mati husnul khatimah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga.
Yang kedua, indikator lainnya dari seorang yang dapat mendapatkan husnul khotimah adalah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimanakah membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Selain itu, berusaha dengan segenap amal untuk mencapai husnul khotimah, kita harus dituntut juga untuk berdoa agar Allah memberikan keistimewaan ini, yaitu salah satu doa yang untuk meminta husnul khotimah adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang terekam dalam surat Yusuf ayat 101. Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Artinya, wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebagai seorang muslim selayaknya kita selalu mengingat bahwa hidup kita ini di dunia hanyalah sementara. Kebahagiaan dan kesedihan adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jalani dengan keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal auladi كمثل الغيث أعجب الكفار نبسه ثم يحيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataika Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pahala di akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagaimana di dunia ini, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sehingga sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini. Sungguh Allah tidak menyukai yang demikian, orang yang berbuat kerusakan. Akhirnya
Semoga kelak kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapat beramal baik selama hidup kita, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, serta berkesempatan bertemu dengan Allah di surganya nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karim mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa iyya'a dhil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum washkurullaha 'ala ni'matihi yazkurkum wa la zikrullahi akbar. Iqimus shalah.